Di tahun 16 sebelum Masehi, diperlihatkan sang raja bernama Herod, yang berkuasa di Yerusalem atas bantuan kerajaan Romawi. Suatu malam dia bermimpi sangat aneh, mimpi tentang kelahiran Al-Masih yang dijanjikan. Mimpi itu membuat Raja Herod menjadi sangat ketakutan. Dan berita kelahiran sang penyelamat bangsa Yahudi itu, telah mengguncang seluruh negeri Yerusalem, sehingga memicu kekacauan di segala penjuru. Hal ini pun dilaporkan kepada pendeta kuil yang bernama Yasakar. Namun saat berita kekacauan itu sampai kepadanya, dia pun sudah mengetahui tanda-tanda berita kekacauan itu. Pendeta Yasakar mengungkapkan bahwa lebih cepat mengetahui hal itu dari siapapun. Karena menurutnya, itu adalah tanda bahwa akan lahirnya seorang Al-Masih. Bahkan dia juga mengetahui Al-Masih tersebut akan lahir dari keturunan Nabi Imran, saudara Nabi Zakaria. Pada saat dulu, Nabi Imran mengklaim bahwa keturunannya akan lahir sebagai Al-Masih sang penyelamat Bani Israel ketika Nabi Imran masih hidup. Saat warga tengah berdebat di depan kuil dan menunggu berita kelahiran malam itu, pendeta Yasakar lalu menemui mereka untuk menenangkan suasana, dan mengatakan, tak satu pun tanda kelahiran Al-Masih yang terlihat malam ini. Kalaupun benar Al-Masih akan lahir, pastilah pesan Tuhan akan turun melalui mereka para pendeta, dan akan disampaikan kepada warga. Di sisi lain, tampak pegawai istana sedang melaporkan kerusuhan itu, dan khawatir akan berdampak buruk bagi istana dan bangsa Romawi. Ketika Al-Masih akan muncul, maka dipercaya Bani Israel akan menaklukkan kaum-kaum lain, dan akan balas dendam kepada bangsa Romawi sehingga menjadi pemimpin dunia. Bahkan istri Raja Herod, juga mengkhawatirkan lahirnya juru selamat Yahudi itu. Raja Herod pun lalu memerintahkan untuk mengawasi Bani Israel dan rumah Nabi Zakaria. Dia merintahkan jika terlihat akan ada lahir anak laki-laki, yang pada malam itu pun harus segera dibunuh. Terlihat istri Nabi Imran sedang merasakan sakit kontraksi pertanda akan segera melahirkan. Wanita tersebut berpesan kepada istri Nabi Zakaria, agar mengirim anak yang dilahirkannya itu mengabdi ke kuil sebagai nazarnya. Seluruh warga Bani Israel pun bersukacita menunggu akan lahirnya putra dari Nabi Imran, dan meminta Nabi Zakaria untuk melakukan sesuatu atas berita gembira bagi Bani Israel ini. Namun Nabi Zakaria mengingatkan bahwa kelahiran Al-Masih bukanlah untuk memerangi bahkan menaklukkan kaum Romawi, tapi untuk menanamkan akhlak dan menghargai kejujuran dan kasih sayang, serta mensucikan dan membersihkan hati mereka. Pada saat Nabi Zakaria mendatangi tempat kelahiran yang dinanti itu, terlihat pendeta sekaligus sepupu dari Nabi Zakaria sedang berwajah muram, dan mengatakan suatu hal yang sinis. Ia mengungkapkan rasa malu atas klaim Nabi Imran akan mempunyai keturunan sebagai Al-Masih, yang sudah mencoreng keluarganya dan seluruh Bani Israel. Karena ternyata istri Nabi Imran tidaklah melahirkan seorang putra yang akan menjadi Al-Masih bagi Bani Israel, ternyata yang lahir adalah seorang perempuan, yang mereka anggap tidaklah mungkin seorang wanita kelak akan menjadi nabi. Bahkan pada masa itu, kelahiran seorang anak perempuan adalah sebuah aib bagi keluarga mereka. Namun di sini Nabi Zakaria mengatakan kepada keluarganya, agar tidak mengeluhkan rahmat dari Tuhan. Dan Nabi Zakaria yang akan menghadapi dan berbicara kepada Bani Israel yang sudah terlanjut kecewa itu. Akhirnya berita kelahiran itu sampai di kuil, dan mereka pun menertawakan hal itu dan menganggap bahwa ramalan Nabi Imran adalah kebohongan belaka. Bahkan Raja Herod juga bergembira mendengar berita itu, dan tak perlu khawatir lagi akan kelahiran Al-Masih.
Pada akhirnya Nabi Zakaria memahami arti perkataan dari Nabi Imran, bahwa seorang Al-Masih akan terlahir dari rahim seorang wanita yang suci, dan bayi inilah yang akan menjadi ibunda Al-Masih kelak. Sementara itu para pendeta di kuil, yang sedang melakukan ritual kurban kambing, juga berdiskusi tentang kebohongan ramalan itu dan menganggap Zakaria dan keluarganya adalah pembohong. Bahkan mengatakan jika Zakaria adalah nabi palsu, hal itu akan membuat umat akan menjauhi Zakaria, dan hal itulah yang diinginkan oleh para pendeta kuil. Mereka menganggap jika Zakaria sebagai nabi mereka adalah orang yang miskin, dan bukan suatu hal yang membanggakan bagi kaumnya. Malam harinya, istri Nabi Imran berdoa kepada Tuhan, serta melaksanakan nazarnya untuk mendidik anak perempuannya itu di dalam kuil, lalu memberi nama anak tersebut dengan nama Maryam.